Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yusuf Syari Sagala dengan NPM 2014051022. Saya dari kelas 3PB jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video pembelajaran tentang distribusi Poisson dan distribusi normal. Oke, baik, untuk yang pertama kita membahas tentang distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi teoretis yang digunakan untuk menggunakan menentukan probabilitas suatu kejadian yang jarang terjadi dalam suatu interval, waktu tertentu, atau di suatu daerah tertentu. Untuk ciri-ciri distribusi Poisson adalah sebagai berikut. Yang pertama itu percobaan di suatu selang tertentu tak bergantung pada selang lain. Yang kedua, peluang terjadinya suatu percobaan singkat atau pada daerah yang kecil jarang terjadi. Dan yang ketiga yaitu peluang lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat tersebut dapat diabaikan. Untuk menghitung probabilitas sukses dari distribusi Poisson dapat disesuaikan dengan rumus peluang munculnya peristiwa X itu sama dengan rata-rata terjadi suatu peristiwa dipangkatkan dengan X dikali dengan bilangan natural yaitu konstanta yaitu 2,71828 dipangkatkan dengan minus rata-rata terjadinya kejadian satu peristiwa dibagi dengan X faktorial. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu dari sekumpulan orang terdapat 1%nya berkacamata. Secara random ditunjuk 500 orang. Pertanyaannya, tentukan probabilitas bahwa dari 500 orang terdapat 2 orang berkacamata. Yang kedua, berapa orang yang diharapkan berkacamata dari 5 orang tersebut? Pertanyaan ketiga yaitu carilah varians banyaknya orang yang berkacamata dari 500 orang tersebut. Oke, sebelum kita menjawab, kita cari dulu yang terdahulu diketahui. Probabilitasnya adalah 1%. Jika didesimalkan menjadi 0,1%. Banyak jumlah dari sampel yaitu sebanyak 500. Lambda yaitu banyaknya data dikali dengan probabilitas yaitu 500 dikali 0,01 yaitu 5, dan X adalah sampel yang akan kita cari yaitu sebanyak 2. Kita ke penyelesaiannya, kita masukkan rumus yaitu Px sama dengan X yaitu sama dengan lambda pangkat X dikali dengan E pangkat min lambda dibagi dengan X faktorial. Maka Px 2 itu sama dengan lambda kuadrat per X faktorial dikali dengan E pangkat minus lambda. Maka kita masukkan lambda itu seperti diketahui itu 5 kuadrat dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan bilangan konstanta yaitu E, bilangan konstanta yaitu E 2,7182,8 dipangkatkan dengan minus lambda yaitu minus 5. Hasilnya adalah 0,0848. Pertanyaan kedua yaitu orang yang diharapkan berkacamata dalam kejadian ini adalah lambda, yaitu rata-rata kejadian suatu peristiwa, yaitu lambdanya sebanyak 5 orang. Banyak varian orang yang berkacamata adalah 5 orang. Oke, kita sentuh soal berikutnya. Soalnya adalah andaikan 2% dari uang bank adalah uang palsu atau uang rusak. Tentukan probabilitas terdapat 3 lembar uang palsu dari 100 lembar uang yang diambil secara acak. Terlebih dahulu kita cari apa saja yang diketahui, yaitu probabilitas sebesar 2%.
Jika didesimalkan menjadi 0,02, N-nya sebanyak 100, X-nya sebanyak 3, lambdanya yaitu N dikali probabilitas yaitu sebanyak 100 dikali 0,2 hasilnya adalah 2. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Kita masukkan rumus Px X sama dengan lambda pangkat X dikali dengan bilangan konstanta pangkat min lambda per X faktorial. Maka P32 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan bilangan konstanta 2,71828 pangkat minus lambda yaitu minus 2. Maka hasilnya adalah 8 dikali 0,135 per 6. Maka hasilnya adalah 0,18. Maka lambdanya adalah 2. Jadi dapat disimpulkan dari 100 lembar uang yang diambil secara acak memiliki probabilitas probabilitas 0,18 terambil uang palsu atau uang rusak. Maka berikutnya kita masuk ke distribusi normal. Distribusi normal bentuk lonceng simetris terhadap X sama dengan mu. Distribusi normal atau kurva normal disebut juga dengan nama distribusi Gauss karena persamaan matematisnya ditemukan oleh Gauss. Rumus distribusi normal yaitu Fx sama dengan 1 per simpangan baku akar 2pi dikali dengan bilangan konstanta dipangkatkan dengan setengah X dikurang mu per simpangan baku kuadrat. Di mana Pi ada nilai konstan yaitu 3,1416, C adalah nilai konstan yaitu 2,7183, mu adalah parameter yang merupakan rata-rata distribusi, simpangan baku adalah parameter yang digunakan untuk simpangan baku distribusi. Rumus lainnya yaitu Z sama dengan X dikurang mu per simpangan baku. Untuk menentukan peluang suatu kejadian berdistribusi normal, perlu dilakukan transformasi variabel acak X menjadi variabel acak Z yang berdistribusi normal standar. Ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan dalam distribusi normal. Maka kita masuk ke contoh soal. Yaitu dari data sensus penduduk tahun 2017 diperoleh data bahwa rata-rata berat badan balita di Indonesia adalah 20 kg dengan standar deviasi 5 kg. Jika dipilih seorang balita secara acak, maka pertanyaan pertama, tentukan besarnya peluang balita memiliki berat badan kurang dari 15 kg. Pertanyaan kedua, tentukan besarnya peluang balita memiliki berat badan lebih dari 21 kg. Pertanyaan ketiga, tentukan besarnya peluang seorang memiliki berat badan antara 17 kg sampai dengan 25 kg. Oke, langkah pertama kita cari apa saja yang diketahui, yaitu mu sebanyak 20 dan simpangan baku sebanyak 5. Maka kita selesaikan permasalahan pertama yang memiliki berat badan kurang dari 15 kg atau X sama dengan 15. Maka kita gunakan rumus Z, yaitu Z sama dengan X dikurang mu per simpangan baku. X-nya diketahui sebanyak 15 dikurangi dengan mu sebanyak 20 dibagi dengan simpangan baku yaitu 5. Maka hasilnya minus 5 per 5 didapatkan 1. Maka Px lebih kecil dari 15 itu sama dengan Pz lebih kecil dari minus 1. Z lebih kecil dari minus 1 atau minus 1 itu dapat kita lihat di tabel Z. Tabel Z yaitu 1. Di tabel Z minus 1. Yaitu diperoleh sebanyak 0,1587. Maka dapat dipastikan bahwa probabilitas diperoleh baik dengan bobot atau berat badan di bawah 15 kg adalah 0,1587.
Oke, untuk bagian B, berat badan jika X sama dengan 21 kg. Maka kita gunakan rumus Z, yaitu Z sama dengan X dikurangan mu per simpangan baku. X-nya diketahui sebanyak 21, mu-nya diketahui sebanyak 20, dan simpangan baku diketahui sebanyak 5. Maka kita operasikan menjadi 1/5, yaitu sama dengan 0,2. Maka X lebih besar dari 21. Ini lebih besar karena mu yang diketahui sebanyak 20, dan 21 lebih besar dari 20, atau 20 lebih kecil dari 21. Maka X 20 lebih besar dari 21. Maka probabilitasnya itu Z lebih besar dari 0,2. Karena pertanyaannya tadi diminta bahwa dicari balita dengan bobot lebih kecil, kurang dari 21 kg, maka kita ubah tandanya dengan memindahkan atau mengurangkan persamaan di bagian kanan dengan 1. Maka 1 dikurang probabilitas Z lebih kecil dari 0,2. Maka 1 dikurang Z dari 0,2 dapat kita lihat juga pada tabel Z, yaitu 0,2 yaitu 0,5793. Maka 1 dikurang 0,5793 dapatkan hasilnya 0,4207. Maka probabilitas didapatkan baik dengan bobot kurang dari 21 kg yaitu 0,4207. Maka untuk bagian C, yaitu pertanyaannya dengan berat lebih besar dari 17 dan lebih besar dari 17 dan lebih kecil dari 25. Maka kita masukkan rumus Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan simpangan baku, diperoleh X-nya 17 dikurangi dengan mu-nya 20 dibagi simpangan baku itu 5, maka minus 3/5 dapatkan hasilnya minus 0,6. Untuk yang 25, X-nya 25 dikurangi dengan mu 20 dibagi dengan simpangan baku 5, maka hasilnya 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka untuk probabilitas X lebih besar dari 17 lebih kecil dari 25 itu sama dengan probabilitas dari Z lebih besar dari minus 0,6 lebih kecil dari 1. Maka ini dapat kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang positif. Probabilitas Z lebih kecil dari 1 dikurangi dengan probabilitas Z lebih kecil dari minus 0,6. Probabilitas Z lebih kecil dari 1 atau probabilitas Z sama dengan 1 itu dapat kita lihat juga pada tabel Z. Tabel Z1 yaitu 0,8413 dikurangi dengan tabel Z minus 0,6 yaitu 0,2743. Maka dikurangkan 0,8413 dikurangi dengan 0,2743 dapat hasilnya 0,576. Maka probabilitas diperolehnya bobot bayi dengan berat badan lebih besar dari 17 dan lebih kecil dari 25 kg adalah 0,576. Demikian video pembelajaran tentang distribusi Poisson dan distribusi normal dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis dalam pembahasan saya ini, terlebih dahulu saya
minta maaf, dapat kesalahan dapat dikoreksi juga. Maka saya akhiri, terima kasih.